wabarakatuh. Di sini dengan Ustazah Mira. Pastinya anak kelas 8 sudah menanti-nanti video Ustazah. Oke, soleh-soleha. I hope you find in your at home. Okay, enjoy with science. Now I want to learn about light. Okay, you know light is cahaya. Light is a form of energy that travels very quickly in straight line. We can see object when light from them enters our eyes. Light source produce light. Sun is a big source of light. Cahaya adalah sebuah energi yang bisa bergerak sangat cepat pada garis lurus. We can see object, kita bisa melihat benda ketika cahaya itu masuk ke mata kita. Sumber cahaya yang paling besar di bumi ini adalah matahari. Light, behavior of light ray. Absorbed, the energy of the light is transformed into heat in the object. 2. Reflected, the ray bounce of the object some material, reflect nearly all the light. Number 3. Transmitted, the ray pass through the object and carries energy with it. Transmitter light, the example light, the transferred object allow light to pass through. The example are air, glass, food, water, and some plastic. A vacuum object do not allow light to pass through. Example are a cardboard piece and a book. Translucent object allow light to pass through them partially. Okay. Ini cahaya dalam kehidupan, ya, maksudnya cahaya yang keseharian selama ini kita perhatikan tentang cahaya, bahwa cahaya itu bisa absorbed, menembus benda, ada menembus benda, ada yang melewati benda, ada yang terpantulkan oleh benda. Cahaya bisa terpantulkan. Absorb the energy, ya. Oke, cahaya dapat terserap masuk ke benda, dan cahaya dapat melewati benda, dan cahaya dapat terpantulkan ketika mengenai benda. Benda-benda yang dapat menembus cahaya, yaitu ketika cahaya itu bisa melewati benda tersebut. Contohnya seperti udara, gelas, pour water, air, ya, terus sama benda-benda yang bening seperti contohnya plastik. Benda yang buram, benda yang tidak bisa terlewati oleh cahaya. Contohnya a cardboard piece, jadi kayak misalnya kartu, ya. Terus sama buku, kartu dan buku itu benda-benda yang buram. Translucent object allow light to pass through them partially. Jadi ada benda yang memang bisa terlewati, tapi dia tidak buram, tapi dia itu bisa terlewati oleh cahaya. Benda tersebut bisa dilewati oleh cahaya. Okay, next, light can be reflection, refraction, diffraction. Reflection can happen from any object or surface allow of physics. The govern the way light reflects from the object. When we look into flat mirror, an image of the real object, we can see clear image on other smooth surface. Example as a sheet of glass or a cone. If the surface is rough, we will not see image at all because light is scattered from the surface is called diffuse reflection. Curved mirror is a mirror with a curved reflective surface, or surface may be either convex. Example, car rear view mirror. Pemantulan, cahaya dapat dipantulkan ketika terjadi pada sebuah benda atau sebuah permukaan yang dalam aturannya cahaya dapat dipantulkan dari sebuah benda. Ketika kita melihat kaca
yang datar, atau biasanya mungkin soleh-soleha pernah berkaca ya pada kaca yang datar, maka kita akan melihat gambaran benda yang real sama seperti diri kita, jaraknya pun sama. Tetapi kita akan bisa melihat gambar yang sangat jelas ketika di permukaan yang sangat halus. Contohnya pada air kolam yang tenang ya, terus di permukaan air seperti itu. Pada permukaan yang kasar kita tidak bisa melihat gambaran diri kita atau gambaran benda secara jelas. Kenapa? Karena cahayanya terlihat berantakan, atau dikatakan seperti diffuse reflection, pemantulan yang berbaur. Jika pada cermin cekung dan cermin cembung itu akan memiliki perbedaan bayangan. Contoh saja kita lihat pada sendok. Seperti kita melihat pada sendok, bayangan yang terjadi. Kalau kita lihat bayangan di cermin yang cembung ya, cermin cembung, atau biasanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kaca spion mobil atau motor ya, terlihat kecil ya, jelas, diperkecil jelas. Sedangkan kalau pada cermin cembungnya atau dikatakan concave mirror ya, dia terbalik, bayangan kita terbalik. Nanti soleh-soleha bisa lihat sendiri ya, mempraktekkan, lihat di sendok ya, karena sendok punya dua sisi, concave and convex ya. Nah seperti ini terbalik bayangannya. Oke. Nah coba lihat di sini ada gambar tentang cermin datar. Cermin datar di sini bayangan cahaya yang datang, dan ini adalah cahaya pantul. Cahayanya tampak lurus, sedangkan di sini kita lihat lagi, nah ini juga masih pada permukaan yang rata. Permukaan yang rata, sinar datang dengan sinar pantul ya, tidak berantakan, masih teratur. Sedangkan pada permukaan yang kasar, bahwa sinar datang dengan sinar pantulnya ya berantakan, jadi tidak teratur sinarnya, seperti itu, diffuse reflection ya. Nah kita lihat di sini pada convex mirror ya, cermin cembung dan cermin cekung, bayangan yang terbentuknya seperti ini. Ini titik fokusnya ya, ini jaraknya, dan ini bayangan yang terbentuk. Mungkin kalau misalnya dihitung bayangan yang ketika kita bercermin ya, pada benda cermin cekung, cermin cembung, atau pada cermin datar, bisa kita hitung. Mungkin lain kali waktu, oke? Lanjut, next. Light can be refraction ya, pembiasan. Light can change direction and bend when it moves from one transferred material to another. Happen when light travel with different speed through different media such as air, water, and glass. The law of refraction. Number one, the incident and refraction ray are on opposite side of the normal at the point of incident, and all three lay in three same plane. Number two, the ratio S into sin R is consistent where is the angle of refraction. Oke. Pembiasan terjadi ketika cahaya dapat berubah arah dan bergerak dari benda yang transparan ke benda yang lain, yaitu, dan terjadi ketika cahaya bergerak berbeda kecepatan
dan berbeda media. Contohnya saja, cahaya bergerak dari air ke udara atau ke gelas. Contohnya saja seperti ini. Nah, di sini adalah contoh dari pembiasan. Adanya perbedaan media antara water and air. Terlihatlah, kalau soleh-soleha bisa lihat, ini pensilnya terlihat seperti patah. Soleh-soleha bisa mempraktekkan di rumah. Oke. Peraturan dalam pembiasan, sinar datang dengan sinar pantul bisa kita lihat di sini, ya. Lihat di sini ada gambar. Ini adalah gambar dari proses pembiasan refraction. Perbedaan media antara udara dengan gelas yang berisi air. Sudut dari pembiasan, ini garis normal, dan ini adalah sudut dari sinar datang. Adanya sedikit pembelokan ketika menuju perbedaan media dari udara ke gelas yang berisi air dan mengalami pembentukan. Lihat seperti ini yang tadi sudah saya contohkan, dan ini ada rumus N adalah indeks dan 1/sin C, dan N sama dengan C/V. C itu adalah speed of light, ya, kecepatan dari cahaya in vacuum, ya. Speed of light in water, in material. Jadi ini kecepatan cahaya pada benda, dan ini pada udara. Okay. Next, dispersion, penguraian. White light is composed of a spectrum of color that can be separated. The example like magical evening. Yeah. Heaven, wherever light is reflected. Example, glass prism, rainbow and diamond. Diamond is splitting the white light and producing a rain of color. Rainbows are formed as the light from the sun passes through tiny droplets of water. The rainbow is produced by diffraction of light from the sun. Jadi penguraian cahaya ini adalah cahaya putih yang diuraikan menjadi spektrum warna. Contohnya yaitu magical hibineum, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terjadi ketika cahaya adanya cahaya yang di refleksi, ya, di istilahnya pembiasan dari, contohnya ada pembiasan dari prisma. Nah, mungkin soleh-soleh tahu ya prisma. Terus contohnya lagi pelangi dan diamond. Diamond ini kalau kita lihat contohnya ada di buku, soleh-soleha bisa lihat, ya. Cahaya putih dan adanya penguraian cahaya menjadi berbagai macam warna, spektrum warna. Pelangi bisa terjadi ketika cahaya dari matahari, ya, terpantulkan melalui air, ya, melalui air hujan yang jatuh. Oke. Pelangi terbentuk karena penguraian cahaya dari matahari. Okay, next, instrument in daily application. Ini adalah peralatan yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan prinsip dari behavior of light, ya, dari prinsip cahaya. Lens, focus light to form an image. Nah, jadi lens itu adalah lensa, kamera, and single lens, for example like look like this. Okay. This is look and this is a single lens, ya. Simple optical can increase sight as magnification, ya. Jadi ini adalah look yang fungsinya untuk memperbesar ukuran dari benda, ya. Ada lagi
The example like microscope. This is microscope. Microscope had two kind lens, object, ocular lens and object lens. Oke, jadi ini mikroskop yang terdiri dari dua lensa okuler dan lensa objektif. Oke, thank you. Terima kasih, soleh-soleha. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.